Oke, selanjutnya dari saham komoditas metal, kita di sini ada Antam. Antam, kalau kita tahu memang mereka ini ya untuk project smelter mereka di Halmahera sudah hampir jadi 98 persenan dan juga ini akhirnya nampaknya akan beroperasi penuh di 2021 Desember ini di akhir tahun ini dan juga ini akan meningkatkan nilai edit untuk produksi nikel sendiri di mana produksi mereka akhirnya bisa akan mencapai 40.500 ton untuk nikel sendiri. Nah, project IBC Indonesia Battery Corporation ini juga menjadi katalis positif di mana kita tahu EV ini juga boleh dibilang permintaan cukup besar, apalagi kita negara penghasil nikel terbesar dunia dan kebutuhan kedepannya pun juga cukup besar, apalagi mereka juga kerjasama dengan Mine ID ya, holding dari pertambangan dan juga mereka ekspansinya pun juga kebutuhan dari baterai lithium pun juga cukup besar. Nah, kalau kita lihat dari 6 bulan pertama sampai semester 1 2021 kemarin, laba ini ya untuk revenue mereka dan juga laba bersih mereka naik ya, growth untuk revenue 66,7% year on year menjadi 16,2 triliun dan juga untuk dari earnings sendiri naik 710,5% menjadi 1,2 triliun. Nah, ini juga masih akan berpotensi tumbuh ke depan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari harga nikel sendiri ke depannya pun juga masih akan berpotensi ke 23.000 US dollar untuk nikel sendiri dan itu juga akhirnya ke depan harapannya juga mampu meningkatkan pendapatan mereka di ke depan. Nah, untuk secara valuasi Antam berada di target price di 2860. Nah, secara teknikal saat ini Antam berada di konsolidasi ya di range antara 2200-an sampai dengan 2300-an di mana itu merupakan area bottom untuk akumulasi dengan target pertama rebound di sekitar 2500. Saat ini Antam terbentuk pattern triangle di mana ada potensi rebound saat ini berada di low bottom fishing area dengan target mereka pertama di 2500, selanjutnya di 2730. Setelah itu baru nanti ada potensi kembali break menuju 3040 untuk Antam sendiri. Oke, selanjutnya ada saham berikutnya dari PTBP dari CPO ya. Kalau kita lihat dari laporan first half kemarin di PTBP mencatatkan earning laba 491 miliar di mana kalau kita tahu mereka pun juga dari penjualan mereka pun juga strong positif ya di mana first half kemarin tercatat penjualan 2,18 triliun. Nah, memang permintaan terhadap CPO dan juga palm kernel itu pun juga naik ya 25 persenan year on year dan juga 56% year on year. Jadi memang saat ini untuk kedepannya sendiri memang outlooknya juga masih cerah di mana pemerintah juga menetapkan B30 ya untuk biodiesel dan juga pasti akan meningkatkan permintaan terhadap CPO sendiri dan juga untuk pertumbuhan growth dari palm oil sendiri. Nah, untuk LSIP kita terlihat secara fundamental ada di 1600. Nah, untuk teknikalnya saat ini memang cenderung potensinya masih akan cenderung tertekan. Jadi level bottom fishing area ada sekitar 1100-an, under 1100, entah 1040 sampai dengan 1100. Itu the best entry point. Kecuali jika patah level 1200, jika berhasil membalikkan arah di 1200 ke atas, ada indikasi berarti bottomnya selesai di 1150. Namun saat ini teman-teman sudah mulai boleh akumulasi kembali. Kenapa? Karena kedepannya akan range cukup lebar ya. Jadi ketika dia menyentuh di sekitar 1100-an ada potensi swing paling nggak ke sekitar 1500 dengan target yang pertama. Ini juga boleh bilang sejalan dengan valuasi mereka yang masih cukup murah di 1600 untuk LSIP sendiri. Oke, untuk saham selanjutnya dari Jasa Marga. Kalau kita lihat dari recovery ini ya pendapatan mereka dari toll road sendiri. Nah, mereka kalau kita lihat mereka ekspansinya cukup banyak ya di Bogor Ring Road di seksi 3A, juga dari Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran, terus Serpong, Pamulang, terus juga Serpong Cinere ya. Dan juga kalau kita tahu Jasa Marga pun 9 bulan pertama pendapat mereka naik ya 20,75%, di mana ini boleh dibilang menjadi katalis positif di tengah pemulihan ekonomi. Namun kalau kita lihat lebih banyak dari divestasi aset mereka yang dia rencanakan
akan ada beberapa tol yang divestasi dari Jasa Marga sendiri ke INA Indonesia ini ya apa Soft World apa SWF. Nah, kalau kita lihat memang dari Jasa Marga sendiri untuk rencana operasi tol di 2022, mereka berencana mengoperasikan Jakarta Cikampek 2 untuk seksi selatannya sepanjang 27,9 kilo dan juga Cinere Serpong seksi 2 sepanjang 3,64 kilometer. Selain itu juga mereka mengoperasikan 55,94 kilometer tol route ini ya untuk kedepannya dari mereka masih ada potensi untuk pertumbuhan pendapatan dari sharing dengan jumlah tolnya masih cukup gede sekali ya. Selain itu juga Jasa Marga masih ada dua proyek lain yaitu di Jogja Bawen Toll Road sebesar 75,82 km dan juga dari Probolinggo Banyuwangi Toll Road sebesar 172,9 km. Jadi memang saat ini kalau kita lihat Jasa Marga secara fundamental valuasi ada sekitar 5.130. Nah, secara teknikal Jasa Marga saat ini di level 3.750-an itu merupakan area low di mana teman-teman bisa manfaatkan dan secara teknikal saat ini range-nya cukup lebar ya antara 3.750 sampai dengan 4.550. Jadi saat inilah kesempatan untuk mengkoleksi Jasa Marga karena saat ini berada di area yang cukup rendah dengan potensi tren yang pertama 4.550 selanjutnya baru ke 4.600-an dengan valuasi di 5.130-an. Jadi masih cukup murah untuk Jasa Marga. Oke, selanjutnya dari Pakuan Jati. Pakuan Jati kalau kita lihat dari laporan ini ya kinerja mereka di kuartal 4 harusnya juga seiring dengan pelonggaran PPKM, harusnya mereka masih akan menjadi sentimen positif ya untuk mendongkrak kinerja mereka. Nah, kita lihat di kuartal 2 kemarin perseroan mencatatkan pendapatan naik 315,2% year on year, di mana ini pun juga boleh dibilang cukup positif ya di tengah pemulihan ekonomi yang terjadi di tengah pelonggaran PPKM sendiri. Nah, mereka sendiri pun juga boleh dibilang masih ekspansi ya. Saat ini mereka ini apa mempunyai 8 hotel yang tersebar di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Terus juga dari revenue hotel sendiri naik 16% untuk full year 2020 dan juga dari ini ya kalau kita tahu memang okupansi dari office tower mereka sedikit menurun ya turun 0,5 sampai dengan 17%. Ini implikasi dari penerapan WFH yang kita tahu selama pandemi itu juga akhirnya menghambat ekspansi perseroan sendiri. Selain itu juga pengoperasian mall aset mereka yang baru ya di Yogyakarta Hartono Mall Jogja dan juga di Marriott Jogja dan juga di Solo di Hartono Mall Solo ini harusnya juga mampu menumbuhkan revenue recurring income untuk mereka yang kita tahu harusnya sudah mulai positif ya. Nah, PW sendiri juga berhasil memaintain untuk ini ya untuk okupansi rental mereka dan juga harapannya mereka juga masih akan kinerja positif. Kalau kita lihat secara fundamental valuasi ada sekitar 690 untuk PW sendiri. Nah, secara teknikal saat ini PW berada di low area di area akumulasi di range 460 sampai dengan 470. Dengan target kenaikan selanjutnya dia akan potensi swing paling tidak ke 540. Selanjutnya apabila berhasil break lagi di 540 dia akan menguji 560 setelah itu baru akan menguji di atas 570 dan juga di 610-an. Jadi memang saat ini kesempatan untuk mulai koleksi karena dia juga terbentuk pattern head and shoulder di di pattern cup and handle di handle kanan dan saat ini adalah kesempatan untuk mengoleksi di harga saham cukup murah untuk saham P1 sendiri. Oke, selanjutnya dari era Jaya Swasembada. Era mencatatkan net sale sepanjang first half kemarin 21,3 triliun ya seri dengan boleh dibilang kebutuhan gadget ya meningkat di tengah WFH ya PPKM dan juga kalau kita lihat dari ekspansi sendiri mereka pun juga mencatatkan GPM dan NPM yang solid 10,2% dan juga 2,6%. Nah, selain itu juga implementasi dari IMEI ya untuk penghapusan dari gadget bajakan itu juga akhirnya mendorong menjadi booster untuk kenaikan growth dari penjualan era sendiri. Nah, kalau kita lihat
Era untuk kedepannya juga saat ini juga sudah mulai mendiversifikasi bisnis. Mereka baru saja mendirikan untuk ini ya untuk untuk masuk ke beauty store ya di bawah brand The Face Shop, dan juga mereka masuk ke ini ya bakery kerjasama dengan salah satu partner dari Korea Selatan untuk bisnis portfolio food and beverage mereka. Jadi memang era kedepannya pun juga masih akan ekspansif dengan target valuasi ada sekitar Rp850. Nah, teknikal saat ini era berada di area akumulasi dengan range antara 570 sampai dengan 600 merupakan area untuk kesempatan akumulasi. Dengan target pertama potensi rebound paling nggak di 685. Jadi saat ini era yang masih di sekitar under 600 ini kesempatan untuk akumulasi seiring dengan valuasi masih cukup murah di sekitar 680 690 sendiri. Oke, sekian market outlook 2020 dari NH Korindo. Happy cuan.